Ini kita lanjut nih, Ustaz. Ya. Mungkin bagi yang di rumah nih, yang udah pernah ke Madinah, spesial di Raudhah, kan bertiga nih, Ustaz. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Nah itu gimana sejarahnya Umar bisa di sebelah situ, Ustaz? Iya, betul. Dan barengan nih mereka bertiga. Menarik sekali ya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau mungkin jamaah atau para pemirsa, sahabat muslim dimanapun berada yang pernah datang ke Madinah Al-Munawwarah, lalu ziarah makam Nabi SAW, di situ jalan biasanya kalau laki-laki kan, laki-laki itu keluar dia, ada bulatan pertama agak besar, itu makam Rasulullah. Maju sedikit, itu ada bulatan kecil, itu Abu Bakar. Maju sedikit, ada bulatan, di situ adalah Umar bin Al-Khattab. Itu Mas Tarik sejajar dengan kepala itu. Oh, bulatan itu kepalanya? Itu sejajar dengan kepala. Jadi disusun gitu. Jadi dia nggak sejajar, maaf, nggak sejajar begini. Nggak kayak berbaris itu? Nggak, ya. Jadi dia berbaris tapi agak segini, kesini lagi. Jadi kepalanya sejajar ini, kepala bawah dua gitu. Nah, bagaimana sejarahnya bisa Umar bin Khattab dimakamkan di situ? Jadi firasat Umar bin Khattab bahwa beliau sebentar lagi akan meninggal, maka kemudian beliau berpesan nih, memikirkan saya dikuburkan di mana gitu. Jadi boleh juga kita kalau mau meninggal misalnya pesan kuburan boleh. Di TPU mana gitu. Misalnya Al-Azhar Memorial Garden misalnya kan. Oh, boleh, Sultan ya. 1 meternya berapa itu kan. Boleh. Cuman meskipun tempatnya mahal, malaikatnya sama aja sih. Ya. Kalau nggak bisa dijawab, digaplok juga di situ. Meterannya juga sama ya. Sama. Ya. Yang ramah paling security-nya aja. Sama rumputnya bagus, Zat. Rumputnya bagus, terjaga. Jadi boleh Muslim itu dia merencanakan di mana meninggal atau di mana dimakamkan, boleh ya. Tapi kalau di mana meninggal nggak bisa sih ternyata. Maksudnya dia merencanakan tapi pada akhirnya di mana meninggal nggak bisa tentukan juga. Maka kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak pernah tahu apa yang terjadi esok dan dia tidak pernah tahu di bumi mana dia meninggal. Kenapa Allah sebut di bumi mana meninggal? Kalau kapan meninggal udah pasti dong, nggak ada yang tahu kita kapan meninggal. Tapi kalau di bumi mana meninggal, kadang ada orang merencanakan gitu. Saya mau meninggalnya di kampung misalnya. Saya mau meninggalnya di Mekah, Madinah misalnya kan. Nah itu di mana? Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Ada jamaah itu, Ustadz saya tahun ini udah terakhir, tahun depan pensiun, saya mau pulang kampung. Kenapa pulang kampung, Pak? Saya mau tinggal di kampung aja. Maka betul begitu pensiun, beliau pulang kampung. 3 tahun di kampung nggak meninggal. Cucunya ada di Jakarta nih. Datanglah dia ke Jakarta jemput cucunya. Ternyata meninggal di Jakarta. Dia meninggalnya di Jakarta. Kita nggak pernah tahu. Wa mata di nafsum bi air ardun tamut. Tapi boleh dia berwasiat. Tolong nanti makamkan aku di makam ini, TPU sini. Itu boleh. Nggak apa-apa. Dan ahli warisnya menjalankan wasiat itu. Yang penting tidak ngerepotin. Misalnya dia meninggal di Indonesia, tolong makamkan saya di Mekah. Di Baki. Atau makamkan di Baki, Madinah. Nah, itu ngerepotin lah, susah itu kan. Yang meninggal di sana aja belum tentu makam di Baki. Gitu. Apalagi meninggal di sini. Ujung-ujung datang ke sana bawa jenazah. Itu. Jadi harus rasional juga. Gitu kan. Maka Umar bin Khattab beliau berwasiat kepada Abdullah. Saya ingin dimakamkan di samping 2 sahabat saya. Ini menunjukkan betapa cinta yang luar biasa Umar kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Maka langsung panggil anaknya Abdullah ini, Abdullah bin Umar. Abdullah, tolong ke rumah Ibunda Aisyah, tanyakan, boleh nggak kalau Umar mati dimakamkan di samping 2 sahabatnya? Bilang Umar ya, jangan bilang Amirul Mukminin. Kenapa begitu ayah? Karena kalau Amirul Mukminin kan berarti statusnya presiden tuh, atau pemimpin atau ya, pemimpin tertinggi lah, penguasa lah. Jatuhnya bukan permintaan, tapi perintah, gitu. Nah Umar bilang jangan begitu, bilang Umar, bukan Amirul Mukminin. Maka berangkatlah Abdullah bin Umar ini ke rumah Ibunda Aisyah, lalu bertanya, wahai Ibunda Aisyah, saya dapat amanah pesan dari ayah, bertanya kepadamu, bolehkah beliau dimakamkan di samping 2 sahabatnya? Menangislah Ibunda Aisyah. Enggak ikhlas, bukan itu. Sebenarnya saya pengen dimakamkan di sini. Cuman yang kira-kira kayaknya lebih dekat kematian kan Umar nih sekarang. Maka nggak apa-apa, saya legowo, saya tidak dimakamkan. Jadi memang rumah Ibunda Aisyah itu, jadi ada 1 kamar Rasulullah itu dijadikan makam. Di situ makam Rasulullah, terus di situ ada makam Abu Bakar,
ada satu lagi space masih bisa ini. Itu berharap Ibunda Aisyah beliau dimakamkan di situ. Karena gitu. abinya juga di situ dan suaminya dan suaminya di situ gitu. Tapi ternyata Umar sekarang sudah kritis dan beliau minta diizinkan supaya dimakamkan di situ. Kalau Ibunda Aisyah tidak mengizinkan kan gimana lah gitu. Ini permintaan terakhir Amirul Mukminin nanti. Maka beliau mengatakan oke, nggak ada masalah. Datanglah ayahnya Ibnu Umar ini. Alhamdulillah ya diizinkan. Alhamdulillah. Tapi tolong nanti setelah saya mati tanya lagi. Mungkin sekarang itu dia nggak enak karena masih hidup nih, masih sekarat. Tapi besok kalau sudah meninggal mungkin berubah pikiran atau mungkin dia lebih nyaman bilang enggaknya gitu. Tolong tanya lagi Abdullah. Masya Allah. Umar tuh tidak mau sama sekali mengambil hak orang lain. Atau menyinggung orang lain. Atau mendapatkan sesuatu tapi meninggalkan luka di hati orang lain. Masya Allah. Padahal sih sah-sah aja kan, boleh-boleh aja gitu. Tapi Umar nggak mau, jangan sampai itu terjadi. Saya memang punya keinginan dimakamkan di samping dua sahabat saya yang begitu luar biasa saya cintai. Tapi jangan sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan itu meninggalkan luka di hati Bunda Aisyah. Maka setelah akhirnya meninggal lah beliau, datang lagi tuh Ibnu Umar. Aisyah, saya datang lagi untuk menanyakan yang kemarin. Apaan? Bolehkah ayah saya dimakamkan di sini? Kan saya bilang boleh. Kalau sekitarnya gitu. Boleh, gak ada masalah. Bukan begitu. Khawatir ayah saya. Kemarin kau bilang boleh itu karena dia masih ada. Kau bilang enggak, nanti enggak enak gitu. Sekarang sudah enggak ada. Kau bilang enggak pun enggak ada yang tersinggung, udah meninggal kan gitu. Tapi kata Ibunda Aisyah, saya sudah ikhlas, enggak ada masalah. Silakan. Maka digalilah di situ, kemudian dimakamkanlah di samping dua sahabatnya. Ini namanya fadlus suhbah. Keutamaan berteman dengan orang baik. Jadi kita nih kalau berteman dengan orang baik, kita pasti akan tertular kebaikan-kebaikannya. Meskipun kebaikan kita belum sampai selevel mereka. Gitu. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar tentu levelnya tidak akan sama dengan Rasulullah. Tapi beliau itu karena selalu mendekati, selalu bersamai Rasulullah, selalu berjuang bersama Rasulullah, melindung, membackup Rasulullah, maka naik levelnya nih. Orang sejajarkan Rasulullah dengan Abu Bakar. Gitu. Umar itu juga. Umar selalu mengikuti. Kemanapun dua sahabat pergi, diikuti. Ya, meskipun mohon maaf ya, lebih dekat Rasul itu lebih dekat ke Abu Bakar daripada ke Umar. Tapi Umar nggak ada istilah, kayaknya kurang diperhatiin deh. Udah males lah gitu, nggak ada. Nggak gitu. Insecure ya. Nggak ada insecure atau minder atau apa istilahnya, baper gitu kan, baper. Kalau kita kan gitu, datang ngikut-ngikut, tiba-tiba kita nggak diajak ngobrol misalnya atau apa dia ngobrol apa kita dicuekin, besok-besok males lah, gue kayaknya dianggap. Umar enggak, ya karena kecintaannya yang begitu besar, begitu luar biasa kepada Rasulullah, dan kecintaannya yang begitu dahsyat kepada Abu Bakar, maka Allah kemudian muliakan Umar bin Khattab bisa mendapatkan tempat dimakamkan di samping kedua sahabatnya itu. Kalau kata Imam Qurtubi itu, jadi ahli kubur itu dia kalau dimakamkan di satu area itu, dia bisa saling tahu nih ini si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Tapi nggak bisa nongki-nongki. Nah, sudah meninggal kan. Agak serem bisa nongki-nongki. Tapi tahu ini si fulan nih, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan gitu. Jadi kalau satu area begitu. Nah, kalau Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu kan kita yakini mereka adalah orang-orang mulia yang meskipun meninggal tapi apa Allah katakan itu tahsabunahum amwat, kalian pikir mereka meninggal tapi ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Pada hakikatnya mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki itu kan. Jadi ya mungkin kalau Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu ya bisa saling ruhnya gitu. Allah alam mungkin bisa saling berjumpa dan seterusnya gitu. Tapi buat kita yang orang biasa misalnya meninggal di satu area pemakaman, kita tahu tuh meskipun harus tadi ngobrol bareng, ngopi segala macam gitu ya. Tapi kita tahu ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Kalau dimakamkan di Baqi, jadi jauh nih gitu ruhnya gitu. Maka beliau meminta dimakamkan dekat di situ. Maka kemudian sebelum digali, sebelum dimakamkan itu, Bunda Aisyah langsung berkemas. Berkemas, bawa baju-baju semua pindah. Ditanya, Aisyah, kenapa kau pindah? Jadi rumah Rasulullah itu dibagi dua. Jadi satu ruangan ini untuk makam tadi, nah satu ruangan ini ada tempat tidur. Tapi setelah digali mau dimakamkan Umar di situ, beliau berkemas lalu pindah. Ditanya, kenapa kau pindah? Tinggal sama adik-adiknya. Kenapa kau pindah? Ya karena ada Umar di situ. Loh, kemarin kan juga ada Rasulullah, ada Abu Bakar dimakamkan di situ. Berarti ada kuburan gitu. Sekarang kenapa kau pindah? Kemarin waktu ada dua kuburan kau tinggal di situ. Tapi sekarang ditambah satu kuburan, kenapa kau pindah gitu? Kata beliau,
Kemarin itu Abu Bakar itu ayah saya, mahram saya. Saya ganti baju lepas pakaian nggak ada masalah. Rasulullah apalagi suami saya kan, sama sekali nggak ada masalah. Tapi sekarang Umar itu orang lain gitu. Jadi kalau saya ganti pakaian, mungkin lepas kerudung segala macam, ini ada orang lain gitu. Masya Allah, padahal sudah meninggal. Beliau menjaga kehormatan, menjaga auratnya, tidak mau dilihat bahkan oleh yang sudah meninggal. Masya Allah. Kalau kita justru malah sengaja undang-undang ya. Yang hidup yang minta ketemuan lagi. Masya Allah. Nah, maka dimakamkanlah Umar bin Khattab di samping makam Rasulullah dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini tadi kita sampaikan Mas Tariq, fadlus suhbah. Jadi kalau kita mendekat atau ngakrabin orang baik, maka kita akan tertular kebaikannya. Sama seperti Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Masya Allah luar biasa. Tapi Imam Muslim ini berusaha untuk terus belajar sama Imam Bukhari, mendekatkan dirinya dengan Imam Bukhari. Jadi bestie lah kalau bahasa kita sekarang ya. Sehingga orang selalu kenalnya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Gitu. Padahal secara level keilmuan jauh. Imam Bukhari Masya Allah luar biasa. Meskipun Imam Muslim juga Masya Allah gitu. Nah itu namanya fadlus suhbah. Jadi kita mungkin bukan siapa-siapa, mungkin kita tidak punya keutamaan apa-apa, maka cari tempel orang yang menurut kita mulia, yang menurut kita dia adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita lama-lama akan ketarik ke bawah gitu, sehingga levelnya disamakan dengan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan udahlah, mohon maaf ibadahnya kurang, keutamaannya kurang, kemuliaannya kurang, nggak pernah mau nempelin orang yang baik atau orang yang mulia. Temannya yang begitu-begitu juga gitu. Nah, karena memang biasanya manusia gitu minder. Kenapa kamu ngomong, aduh saya kalau bergaul sama dia kayaknya dia terlalu suci buat saya. Salah, justru kita ketemu orang suci deketin. Kita belum bisa suci mereka, tapi mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, sucinya bisa disejajarkan dengan dia. Gitu. Nah itu. Maka kemudian dimakamkanlah di situ Umar bin Khattab. Sebelum dimakamkan, sebelum wafat itu ada wasiat terakhir masalah hutang. Jadi beliau berwasiat kepada anaknya, tolong kalau masih ada hutang piutang yang belum saya selesaikan, tolong kau tanya, sekecil apapun bayar. Kalau ternyata ada yang besar, tolong bantu bayar. Nggak bisa bayar, kau nggak punya uang, maka minta kepada kabilah kita. Ya. Al-Makhzum, kabilah Bani Makhzum. Minta kabilah yang bayarin. Nggak bisa juga minta bantuan semua orang Arab, suku Quraisy. Saking apa? Saking kata Umar bin Khattab, Rasul mengatakan orang syahid itu mestinya langsung ke surga. Tapi dia bisa jadi nyangkut gara-gara hutang. Jadi Umar bin Khattab dia sudah yakin dia syahid kan karena dibunuh oleh Abu Luhah yang majusi kan, bukan muslim. Berarti dia yakin syahid. Jangan sampai status syahid yang sudah saya dapatkan ini nyangkut gara-gara hutang yang belum dibayar. Masya Allah. Itulah pentingnya kita ahli waris nih, anak-anak kalau orang tua meninggal, tolong bayarkan hutangnya itu. Nah, kalau bisa kita sebelum meninggal udah punya hutang, itu yang paling afdal. Jadi kalau kita hidup ini kalau bisa hindarilah hutang itu. Kalaupun terpaksa berhutang, pastikan kita bayar. Sebelum mati sudah kita lunasi. Kalau belum lunas, pastikan kita punya aset, punya sesuatu yang bisa melunasi itu. Karena itu bisa jadi penghalang kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang syahid saja nggak jadi itu masuk surga gara-gara utang itu. Apalagi kita yang bukan syahid, sangit kita. Orang mati syahid, kita mati sangit. Gara-gara hutang bisa nyangkut itu. Nah ini ada sebagian ahli waris biasa kan gitu, kalau sebelum meninggal ngomong, kalau ada sangkut paut hutang piutang dengan almarhum misalnya, hubungi kami ahli warisnya. Begitu ada yang datang nggak dibayar. Nah, dia malah bagi-bagi warisan. Warisan itu nggak boleh dibagi sebelum hutang duluan. Hutang selesaikan dulu itu. Kenapa? Nauzubillah, jangan sampai gara-gara hutang mungkin nggak seberapa, misalnya 1 juta misalnya, atau 5 juta. Ya mungkin di dunia bisa kita bayar. Tapi karena tidak kita bayar, meninggal dibawa, besok hari kiamat dia harus bayar 1 juta itu. Dan mungkin nauzubillah, untuk bayar 1 juta itu dia butuh, kan nggak ada uang, berarti kan ibadah. Taruhlah sholat misalnya. Boleh jadi untuk bayar utang 1 juta, dia butuh sholat 40 atau 50 tahun untuk bayar 1 juta. Kok bisa begitu? Karena sholat kita, mohon maaf nih, kalau dinominalkan ya, mungkin kecil sekali sholat yang kita lakukan. Ya, mungkin satu sholat itu nilainya mungkin hanya sekitar 500 perak. Ya, atau mungkin 1.000 rupiah gitu. Kenapa bisa kecil itu? Terburu-buru, kekhusyuannya jarang, belum kadang-kadang pikiran kemana-mana, lagi sujud.
Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Nah, kalau dinominalkan berapa itu? Buat ngebayar 1 juta, Masya Allah. Mungkin sholat yang 50 tahun kita lakukan hanya untuk bayar hutang yang 1 juta. Di dunia kalau kita bayar mungkin gak seberapa. Gitu. Selesaikan. Maka Umar bin Khattab berpesan kepada Abdullah bin Umar, tolong bayarkan hutangku kalau ada. Tapi beliau sudah menyelesaikan sebelum itu. Nah, apakah ada atau tidak? Allah alam, sebagian ulama menyebutkan Umar meninggal tidak ada hutang sama sekali. Jadi memang sudah beliau selesaikan semua. Kita tahu beliau hidupnya sangat sederhana, beliau sangat dermawan, beliau tidak mau mengambil yang bukan haknya. Bahkan kita pernah ceritakan, Ibnu Umar datang ke rumah, terus ditanya, mau ngapain? Ini ada perlu sebentar ngobrol ayah. Ini masalah pribadi atau masalah yang menyangkut umat? Pribadi sih, dimatiin lilinnya itu kan, atau lampunya. Dimatiin. Loh, kita gelap gimana ngobrolnya? Karena kau masalah pribadi. Ini pelita ini minyaknya itu adalah kas negara. Jangan sampai kas negara dipakai buat pribadi gitu. Jadi beliau adalah sosok pribadi yang sangat menjaga jangan sampai ada hak orang lain dalam dirinya. Maka beliau ketika meninggal itu sebagian besar menyebutkan sudah tidak lagi memiliki hutang. Insya Allah. Meninggallah beliau, selesailah masa Umar bin Khattab. Tapi meninggalnya beliau itu tidak tertutup buku lembaran yang menceritakan betapa dahsyat dan hebatnya Umar bin Khattab. Sampai hari ini kita berbicara tentang beliau. Beliau sudah meninggal 14 abad yang lalu. Tapi orang terus mengulang, orang terus mengulas, orang terus menceritakan. Sehingga meskipun sudah meninggal 14 abad yang lalu, seolah-olah beliau hidup di tengah-tengah kita hari ini. Itulah manusia yang berkah usianya. Meskipun sudah berkubang tanah, kita sudah dikubur, tapi orang tetap menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Al-mar'u hadithu man ba'dahu. Orang itu akan jadi bahan cerita, bahan omongan generasi setelahnya. Ada orang yang meninggal selesai, nggak ada lagi ada yang menceritakan. Wah, itu kematian jasad dan kematian sejarah. Kita jangan sampai begitu nih. Ya, kalau bisa kita sudah meninggal, kebaikan-kebaikan tentang kita terus diceritakan. Maka itu Rasul berpesan, meskipun hadisnya dhaif, tapi ma'mul. Kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawiyahum. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan dari orang yang sudah meninggal, tahan lisan dari menceritakan keburukan-keburukannya. Jadi boleh. Keluarga sudah meninggal nih, kita ceritakan dulu waktu masih hidup begini. Tapi yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya jangan. Kita kebaliknya, biasanya yang buruk-buruknya itu mau kemana-mana. Nah itu jangan kebalik. Sampai konferensi pers lagi satu. Konferensi pers lagi, Masya Allah. Maka ditanya tetangga-tetangganya. Tetangga Umar bin Khattab itu mereka bersaksi. Umar bin Khattab itu adalah manusia yang sangat dermawan. Kami tetangga hidup beberapa tahun di samping rumah beliau, nggak pernah melihat beliau memakai perhiasan-perhiasan, memakai barang-barang mewah. Dan itu kalau malam rumahnya selalu hidup dengan bacaan Quran karena Umar selalu menghidupkan dengan tahajud. Siangnya beliau selalu puasa, Masya Allah. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Umar bin Khattab, Masya Allah, dahsyat ya. Dan selesai tahajud atau sebelum tahajud, beliau biasa itu apa kita sebut kemarin belusukan. Keliling. Luar biasa. Nah itu mungkin pelajaran yang bisa kita petik dari lembaran kehidupan manusia yang begitu dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi-pribadi yang meskipun kita sudah meninggal, tapi catatan-catatan kebaikan tentang kita terus digulirkan, terus diciptakan oleh orang. Ustaz, kedua kita harus tutup. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga kebaikan kita bisa dapatkan dan kebaikan disebar, keburukan jangan disebar seperti tadi yang Ustaz bicarakan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh DM kami @mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.